Kayaknya nih wajahnya juga paling kita nggak beda jauh lah ya. Terima kasih sudah berkenan untuk saya ganggu ya akhir pekannya, karena memang minggu ini cukup penuh, jadi saya tidak bisa memenuhi seperti jadwal yang sudah direncanakan disiap, sehingga teman-teman harus mengganti ya. Saya kayaknya kontak Mbak Nesia beberapa kali ya, ganti, terus ganti lagi, aduh itu penuh perjuangan, ternyata nggak enak ya, ternyata tuh kayak di ontang-anting gitu. Jadi harapannya ke depan saya tidak melakukan banyak perubahan, harapannya kalaupun berubah juga tidak nanti berubah lagi gitu ya. Ini sudah beberapa kali perubahannya. Mohon maaf ya Mbak Nesia sudah saya ganggu. Baik, sebelum saya memulai perkuliahan pagi ini, kita akan bertemu di 3 kali pertemuan. Jadi 2 kali pertemuan ke depan, teman-teman akan bersama dengan saya. Nama saya Kostri, home base saya di Fakultas Psikologi, jadi kita bertetangga ya. Meskipun dulu tetangga dekat ya, sekarang psikologi kan sudah di luar gedung baru. Ini pengalaman kedua, saya tahun kedua mengajar di Magister Ilmu Gizi, jadi materi kita memang akan selalu dikaitkan dengan gizi yang saya sendiri juga sangat awam ya, sehingga harapannya kita akan bisa sharing informasi, pengetahuan, ada banyak hal yang tidak saya pahami, saya juga akan pastinya belajar dari teman-teman sekalian. Nah, materi hari ini berkaitan dengan tumbuh kembang, dan nanti harapannya kita akan lebih banyak berdiskusi, karena saya tidak tahu background teman-teman ini apakah ada yang sudah bekerja atau memang lulus S1 kemudian lanjut ke S2 begitu, sehingga kita akan bisa saling mewarnai ya perkuliahan kita. Saya izin sebelum mulai, saya izin share ini dulu ya Mbak, presensi ya Mbak. Saya tuh sering lupa, jadi nggak lucu nanti udah selesai kita masih berkaitan dengan ini. Monggo bisa di scan barcode berikut, saya beri waktu mungkin 10 menit ya, nggak lama lah karena semua sudah hadir juga, mayoritas sudah hadir.
Sudah cukup ya, ini sudah 13 orang hadir semua, wah mantap. Izin stop share, sekarang saya share screen. Apakah slide saya terlihat atau belum? Sudah terlihat, Ibu. Baik, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan juga domisili mungkin, supaya kita lebih kenal ya, jadi nggak asing gitu. Monggo. Siapa yang mau memulai? Silahkan, ada yang ingin memulai untuk perkenalan? Baik, Ibu, saya akan mencoba memperkenalkan diri. Oke. Nama saya Irfana Salimar, asal saya dari Bandar Lampung. Saya alumni dari Universitas Sriwijaya Palembang, Ibu, tahun 2020. Ya. Terima kasih Mbak Irfana ya. Salam kenal. Iya. Ye. Monggo selanjutnya. Selamat pagi, Ibu, untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Necia Anggela Puspita. Saya berdomisili di Jambi, asalnya dari Jambi, kemudian alumni dari Stikes Perintis Padang tahun 2017. Oke, makasih Mbak Nesia. Monggo selanjutnya teman-teman. Ini mohon maaf kalau saya pakai bahasa Jawa agak kayaknya ini ke bawah ya. Silakan teman-teman. Selanjutnya. Baik, selamat siang Ibu Kostri selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Fadian Stefani. Saya berdomisili di Sampang, Madura. Saya alumni dari Stikes Surabaya, lulusan tahun 2020. Terima kasih. Makasih Mas Sinten? Fadian. 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 Fadian, terima kasih Mas Fadian. Ya Ibu. Ini fresh graduate ya? Iya Ibu, benar. Ya. Monggo selanjutnya setelah Mas Fadian, monggo selanjutnya bisa memperkenalkan diri. Silahkan. Selamat pagi, Bu Kostri. Pagi, Mbak. Perkenalkan, nama saya Yuli Pramesti. Saya berdomisili di Aceh. Saya lulusan dari S1 Institut Kesehatan Helvetia, Prodi S1 Gizi. Fresh graduate juga kah, Mbak? Mbak Yuli iya, ya? Mbak. Okay. Iya, Bu. Lulusan 2020, Bu. Oke, sama kayak Mas Fadian ya. Terima kasih, Mbak Yuli. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya. Perkenalkan saya Silahkan, Mbak. Perkenalkan saya Nurul Amalia Fardiani, lulusan dari Universitas Sriwijaya, asal dari Lampung, Bu. Ya, terima kasih. Mbak Sinten tadi, Mbak siapa? Mbak Nurul. Oh, Nurul. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ini sepertinya harus saya print presensinya supaya saya bisa kenal, tahu nama lengkapnya. Terima kasih Mbak Nurul. Selanjutnya. Baik, selamat pagi Bu Kostri. Pagi, Mbak. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila. Saya lulusan dari S1 Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulus tahun 2020, domisili sekarang di Cilacap. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Jihan ya. Ya, 2020 juga ya. Ya, ini senang ya karena banyak fresh graduate, jadi informasinya jauh lebih ini ya, bisa saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya setelah Mbak Jihan saya persilahkan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu. Oh, monggo satu-satu. Silakan. Silakan Mbak Ismi.
Silakan, Baik, Mbak. terima kasih. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ismi Setianingsih, biasa dipanggil Ismi. Saya lulusan dari S1 Ilmu Gizi Universitas Brawijaya. Saya termasuk angkatan tua, Bu, 2009. Saat ini sudah bekerja di Balai Litbangkes Magelang. Domisili saat ini di Borobudur, Magelang. Oh, oke. Salam kenal. Salam kenal Mbak Ismi. Mengunjungi Borobudur terus ya. Iya, Bu. Oke, nanti pasti ilmunya banyak juga karena sudah kena ini ya Mbak, sisi praktis ya. Jadi lebih lihat kondisi di lapangan seperti apa yang bisa jadi cukup jauh berbeda dengan teori gitu ya. Sehingga harapan saya Mbak Ismi nanti bisa memberi banyak masukan berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan tumbuh kembang ketika kita mengkaitkan dengan gizi ya, gizi anak terutama. Terima kasih Mbak Ismi, salam kenal juga. Selanjutnya, monggo saya persilahkan. Selamat pagi Bu Kostri. Pagi Mbak. Perkenalkan, saya Vanessa Yuda Azizul Ilmi. Saya lulusan dari S1 Gizi Undip, lulus tahun 2020. Saat ini berdomisili di Aceh Tengah. Oh, oke. Selamat bergabung Mbak Vanessa, salam kenal juga ya. Ini jauh sekali ya dari Aceh, sudah 2 ya tadi yang dari Aceh ya, sebelumnya juga. Mbak siapa tadi? Yuli. Mbak Yuli, iya, nggih. Terima kasih Mbak Vanessa. Selanjutnya, mungkin ada yang belum? Baik, selamat pagi Ibu Kostri. Pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Eka Caheni Sulandari. Saya lulusan dari Ilmu Gizi Undip tahun 2020. Sekarang domisilinya lagi di Papua, Bu. Oh, tugas Mbak atau memang keluarga tinggal di sana? Ya, orang tua di Papua, Ibu. Oh, oke. Baik, ya. Ini Mbak Eka ya? Iya, Ibu. Terima kasih Mbak Eka, ini jauh-jauh dari Papua. Jadi ini saya senang ya, karena ada dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke ya. Ini konteksnya itu sangat bervariasi, sehingga situasi dari masing-masing lokasi itu jelas akan bisa memberikan warna harapan saya terhadap perkuliahan ini, karena situasinya enggak sama. Resource-nya enggak sama. Begitu ya, kira-kira ya Mbak Eka dan Mbak Yuli. Dan Mbak siapa tadi sebelumnya? Bener kan, saya lupa orangnya. Ingatan memori kerja saya ternyata pendek. Terima kasih Mbak Eka. Selanjutnya, apakah ada yang belum? Selamat pagi. Silakan Mbak. Kenalkan Bu, nama saya Santi Basaria Pakpahan, domisili dari Jambi. Saya alumni dari Stika Sang Tua Pekanbaru tahun 2020 Ibu. Oke, fresh graduate juga. Panggilannya siapa Mbak? Santi Ibu. Santi. Iya Bu. Terima kasih Mbak Santi. Ya, salam kenal ya dari Jambi. Ini juga sudah ada tadi ya dari Jambi. Ya, ini senang sekali. Terima kasih. Setelah Mbak Santi ada lagi yang mau perkenalan teman-teman? Ya Bu. Oh ya, silakan. Selamat pagi Ibu. Saya lulusan dari Universitas Hasanuddin Makassar dan sekarang domisili di Gorontalo Bu. Dengan Ibu atau Mbak? Oh, nama saya Fatmayanti Nawai, Bu. Oke, panggilannya? Fatma, Bu. Boleh. Panggilannya Mbak Fatma. Terima kasih Mbak Fatma. Salam ya dari, ini jauh juga ya dari Gorontalo ya. Ya, silahkan. Ada lagi? Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Ya, Bu, perkenalkan nama saya Nazira Diana Husna. Saya domisilinya di Jepara. Dulu S1-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, lulus tahun 2018. Oke, terima kasih. Panggilannya Mbak siapa? Zela, Bu. Mbak Jaila. Zela, nggih. Mbak Zela. Nggih. Oke, terima kasih Mbak Zela atas perkenalannya. Ini nggak jauh ya dari Surakarta ya, lulusannya UMS Surakarta. Baik, terima kasih. Ada lagi kah? Kalau sudah, saya beranjak ke slide selanjutnya. Jadi materi kita nanti akan membicarakan tentang tumbuh kembang dan relevansinya dengan apa yang sedang teman-teman pelajari saat ini. Topik tumbuh kembang ini menjadi topik yang tidak hanya menjadi milik ilmu-ilmu psikologi ya, tapi ternyata juga erat kaitannya dengan
disiplin ilmu lain, kedokteran, medis, kemudian juga ini kaitannya dengan sosial humaniora ya, juga perlu diketahui tentang apa itu tumbuh kembang dan apa pengaruhnya terhadap perkembangan suatu negara begitu. Sehingga kenapa konsep tentang tumbuh kembang ini memang sifatnya adalah multidisiplin. Pendekatan yang dipakai pun tentu juga adalah multidisiplin. Ketika kita membicarakan tentang tumbuh kembang dan aspek-aspek perkembangan yang terkait dengan pertumbuhan individu, ini memang kemudian harus diketahui oleh setiap pihak atau pemangku kebijakan yang memang terlibat dalam pertumbuhan individu ya, sehingga konsep ini menjadi konsep yang banyak dibicarakan. Nah, bahasan kita hari ini tentang pengantar, kemudian karena ini berkaitan dengan gizi, maka yang ingin banyak kita bicarakan adalah apa kaitannya dengan ilmu gizi yang sedang teman-teman pelajari. Kemudian apakah di lapangan ada nggak ya situasi-situasi atau kejadian yang berkaitan dengan bagaimana status gizi, karena kita bicara tentang anak ya terutama untuk 3 pertemuan ke depan itu, bagaimana kaitan antara status gizi dengan perkembangan. Misalnya apakah anak dengan sindrom Down ya, sindroma Down itu bagaimana status gizi pada anak-anak dengan sindroma Down ini kemudian akan mempengaruhi perkembangan dari misalnya perkembangan motorik atau oral motorik dari anak-anak ini. Dan penting juga bagi teman-teman oleh karena itu untuk memahami tentang tahap perkembangan. Jadi kita menyebutnya kalau di psikologi itu adalah developmental milestone ya, itu kurang ya. Jadi kalau di perkembangan yang pernah kita pelajari itu kan ada perkembangan mulai dari fisik, kemudian ada perkembangan kognitif, kemudian ada perkembangan bahasa ya, karena ini kaitannya dengan kognitif, sosial emosi itu juga ada bahasa, itu kaitannya juga dengan kemampuan sosial ya, keterampilan sosial, maka teman-teman perlu memahami. Dan bagaimana kaitannya dengan gizi. Apakah anak-anak yang overweight misalnya itu kemudian akan berpengaruh pada perkembangan fisik misalnya seperti itu. Kemudian ada challenges. Challenges ini menjadi bahan yang perlu kita pelajari bahwa anak-anak dengan kondisi status gizi tertentu itu di beberapa lokasi ya kita melihat ada banyak hambatan atau barrier gitu. Nah, barrier ini yang nanti harapannya kita akan bisa saling bertukar pikiran gitu. Kira-kira lesson learn apa yang bisa teman-teman peroleh dari masing-masing konteks tempat tinggal teman-teman atau konteks situasi yang kita alami sehari-hari atau kita dengar sehari-hari, pengaruhnya terhadap perkembangan individu. Nah, pertanyaan besar bagi saya untuk teman-teman silahkan dipikirkan gitu ya. Apa ini saya mengulang lagi tapi saya ingin lebih mendengar dari perspektif teman-teman sekalian. Mengapa bahasan ya, bukan mata kuliah, tapi mengapa bahasan tumbuh kembang ini masuk dalam mata kuliah ini? Kira-kira apa relevansinya dengan teman-teman? Silahkan bisa dipikirkan, kemudian bisa ditulis di papan chat. Saya beri waktu 2 menit ya untuk memikirkan mengapa topik tumbuh kembang ini perlu Anda pahami atau perlu Anda ketahui di mata kuliah ini. Apa relevansinya dengan apa yang bisa jadi dengan apa yang sedang teman-teman kerjakan. 2 menit, silakan.
1 menit lagi. Silakan ada yang mau on mic untuk menyampaikan ide pemikiran tentang pertanyaan saya. Silakan. Apakah ada yang menulis di papan chat? Supaya saya bisa stop share dulu. Bisa menulis di papan chat atau menyampaikan secara verbal, oral, saya persilahkan. Monggo. Tidak ada jawaban yang salah loh ya. Biasanya mahasiswa harus harus didorong gitu. Nggak apa-apa, silahkan. Kan setting tempat tinggal teman-teman berbeda, jadi pastinya juga melihat relevansi dari topik ini disajikan tentu juga beragam. Monggo, silahkan. Silahkan. Baik, Mbak Nazila ya. Ya, sangat relevan karena mencakup perilaku dan emosi. Baik. Ya. Jadi menyangkut aspek perkembangan lain ya. Dan biasanya memang ketika kita bicara tentang satu aspek perkembangan itu saling berkaitan. Jadi misalnya seorang anak datang ke teman-teman sebagai ahli gizi itu mengeluhkan ada kesulitan makan gitu ya. Nah, teman-teman akan bisa kemudian menghubungkan pertanyaannya itu akan bertanya apakah pernah dibawa ke dokter untuk memastikan bahwa organ bagian dalamnya itu berfungsi ya, terutama yang berkaitan dengan feeding, berkaitan dengan makan gitu ya. Apakah pertumbuhan giginya juga baik, apakah kemudian ada problem dengan organ-organ pencernaan dan sebagainya, itu bisa jadi teman-teman akan menanyakan hal tersebut ya. Jadi ada kaitan antara feeding difficulties, kesulitan makan, kemudian dengan organ fisik ya. Jadi perkembangan fisik maksud saya yang berkaitan dengan perkembangan oral motor gitu ya, lidah, kemudian apakah ada problem dengan perkembangan gigi dan sebagainya, itu menjadi hal yang perlu teman-teman pahami. Baik, semakin baik status gizi akan mendukung proses tumbuh kembang. Ya, dan banyak studi juga sudah menunjuk ke temuan ini ya, Mbak Nesia ya, bahwa status gizi yang baik itu akan mempengaruhi proses tumbuh kembang individu. Jadi ya kalau ini kita bicara tentang perkembangan yang kita sebut dengan tipikal. Jadi anak-anak, kenapa perkembangan anak ada yang tipikal, itu yang kita menyebutnya bahasa umumnya tuh normal ya. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah tipikal, karena sangat spesifik kaitannya dengan perkembangan. Kalau normal ini kan ada banyak unsur penilaian sosial budaya ya. Kalau kita bicara tipikal, kita fokus kita akan lebih banyak membicarakan kaitannya dengan aspek perkembangan. Kemudian ada anak tapi yang perkembangannya itu atipikal. Jadi kalau atipikal itu berarti menyimpang. Ya, ada perkembangan yang tidak ada aspek perkembangan yang tidak berfungsi.
sesuai dengan usianya gitu. Jadi harusnya usia 1 tahun itu sudah bisa berjalan. Ini kok sampai usia 5 tahun belum bisa misalnya. Itu sudah masuk ke perkembangan atipikal. Dan menentukan apakah seseorang itu termasuk dalam perkembangan atipikal atau tipikal itu harus ada standarnya. Nah, standar ini yang kemudian akan bisa mengkategorikan apakah seorang anak itu berpotensi untuk mengalami keterlambatan perkembangan atau tidak, yang saya sebut dengan atipikal tadi. Nah, standar ini yang menurut saya teman-teman juga perlu ketahui supaya posisi teman-teman sebagai profesional yang ketika ada keluarga atau orang tua datang ke teman-teman, posisi teman-teman ini yang dianggap punya pengetahuan lebih untuk kemudian memberikan label. Sehingga perlu hati-hati juga dengan label itu, karena juga akan berdampak pada kehidupan seseorang. Kalau kita melabelnya keliru, nah itu bisa kita bayangkan betapa kita punya andil di dalam menciptakan label yang keliru itu. Sehingga ini akan berdampak pada proses tumbuh kembang anak ya, karena kita bicara tentang anak, tapi juga keluarga. Karena kan ketika seorang anak didiagnosis bahwa dia ada developmental delay ya, atau perkembangan yang lambat itu, pengaruhnya tidak hanya pada anak itu, tetapi juga pada keluarga. Ini yang kemudian problem-problem ini yang juga perlu teman-teman pahami. Gitu. Baik, jadi faktor yang salah satu faktor yang mempengaruhi adalah status gizi, sehingga Mbak Nesia ini jadi sangat pernyataannya menjadi sangat menurut saya sangat relevan gitu ya, ketika kemudian kita mencoba mengkaji situasi di Indonesia. Apakah keluarga-keluarga dengan kondisi status sosial ekonomi tertentu, bagaimana perjuangan mereka untuk bisa memantau ya anaknya itu tumbuh kembang atau tidak, kalau gizinya itu juga tidak diperhatikan. Nah, di sini proses psikoedukasi ini menjadi hal yang penting untuk teman-teman lakukan, karena di sini status gizi itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan misalnya bagi perkembangan otak. Kalau ibunya saat hamil tidak pernah mengkonsumsi asam amino ya, asam folat, maaf, nggak pernah mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat yang cukup, bagaimana kemudian kondisi anak ini ketika lahir gitu ya, kondisi bayi yang dilahirkan itu apakah juga memberikan mendukung proses tumbuh kembangnya. Ya, relevan karena tumbuh kembang berkaitan dengan baik fisik, kognitif atau intelektual yang saling berkaitan ya. Tadi saya sudah sampaikan sangat relevan karena asupan gizi baik, sehingga ini anak usia 5 tahun masa penting perkembangan otak. Ya, itu sebabnya kemudian stimulasi ya, kalau saya kaitkan dengan jawaban Mbak Irvana, ini kaitannya juga dengan stimulasi ya Mbak. Kalau kita bicara tentang masa golden age itu ya, 0 sampai 6 tahun ya, itu adalah masa terutama 3 sampai 6 tahun itu menjadi masa yang sangat penting untuk perkembangan otak anak. Sehingga kenapa kemudian harus diberi stimulasi yang kaya. Nah, stimulasi yang kaya ini hanya bisa diberikan ketika sumber lingkungannya pun juga menyediakan stimulasi yang kaya itu. Jadi ibunya banyak ngoceh ya, kemudian ada banyak kesempatan untuk anak itu mengeksplorasi lingkungannya. Kalau tidak pernah ya atau terbatas, kita bisa bayangkan kira-kira jejaring neuronnya itu akan juga sangat terbatas karena stimulasinya sangat kurang. Nah, pertanyaan yang mungkin bisa kita refleksikan dari jawaban teman-teman adalah stimulasi seperti apa yang sering teman-teman lihat di sekitar kita gitu. Adakah variasi, adakah stimulasi yang diberikan oleh orang-orang terdekat lingkungan mikrosistem anak itu sangat kaya atau tidak? Nah, kenapa bisa kaya? Kenapa ada yang miskin stimulasi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kita tanyakan ke diri kita dan juga ke lingkungan kita, dan apa yang bisa kita lakukan. Pertanyaannya kan begitu ya. Sumbangsih apa, kontribusi apa yang bisa kita berikan? Pertanyaannya di sana. Baik, terima kasih ya teman-teman, jawabannya sangat baik,
Jadi kenapa kemudian bahasan ini menjadi penting karena kaitannya juga dengan Human Development Index. Teman-teman juga sudah menyampaikan ya tentang hal tersebut. Jadi ini kaitannya dengan indeks perkembangan atau indeks individu, perkembangan individu. Jadi yang diatur itu sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang menentukan pertumbuhan indeks pertumbuhan manusia. Gitu. Saya tidak mengecek sih ya Indonesia ada di level berapa, tetapi memang dibanding dengan negara-negara Asia ya minimal ya, kita juga masih tertinggal jauh gitu. Pertanyaannya kenapa begitu? Gitu. Sementara sudah banyak program yang misalnya sudah diperkenalkan ya, misalnya berkaitan dengan stunting ya, isu stunting ini memang banyak dibicarakan ya sejak mungkin 3-4 tahun ke belakang. Sementara kalau bicara tentang stunting, masih ada juga problem kesehatan lain ya, misalnya malnutrisi. Ini kan juga problem yang dialami oleh di Indonesia ya, masyarakat di Indonesia. Dan belum selesai juga problem ini gitu. Jadi ada banyak irisan ya kalau kita bicara tentang perkembangan tumbuh kembang individu karena ternyata pengaruhnya sampai kepada kualitas manusia yang mendiami suatu negara gitu. Jadi kalau kualitas masyarakatnya itu rendah, kita bisa katakan ya bahwa memang ada banyak problem kesehatan ya, kesehatan dasar terutama yang memang tidak terpenuhi gitu. Nah problemnya apa? Kenapa bisa muncul itu juga irisan penyebabnya juga sangat kompleks gitu. Nah sehingga ini sebabnya teman-teman juga perlu memahami bahwa implikasi yang dimunculkan dari problem tumbuh kembang itu ternyata juga mempengaruhi kualitas suatu negara. Nah, kalau kita bicara tentang aspek perkembangan itu juga saling berkaitan antara fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Sosial itu berkaitan dengan kemampuan individu untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Jadi kenapa ada anak yang misalnya cenderung untuk menarik diri dari interaksi dengan orang lain atau tidak bisa atau mengalami kesulitan untuk memulai interaksi komunikasi dengan orang lain. Pada kasus-kasus misalnya anak-anak dengan cerebral palsy ya, ada kesulitan dengan area di otak yang berkaitan dengan kemampuan motorik yang itu kemudian hambatan itu kemudian mempengaruhi kemampuan dia di dalam berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Karena misalnya karena mempengaruhi kemampuan oralnya ya, sehingga ada kesulitan untuk membuat kata-kata yang dapat dipahami oleh orang lain yang bermanfaat untuk saat dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian berkaitan juga perkembangan fisik misalnya dengan emosi ya. Kenapa ada anak-anak yang misalnya cenderung kemudian menarik diri atau bahkan mungkin malah membangkang ya. Itu kaitannya juga dengan perkembangan emosi. Kemudian kita juga bicara tentang kognisi, itu berkaitan dengan kemampuan individu untuk mencerna atau memahami informasi. Ada anak yang misalnya lamban ya, lamban belajar, atau ada anak-anak yang dia mengalami kesulitan untuk memahami informasi yang sulit ya, misalnya karena bagaimana otak memproses informasi itu juga berbeda. Ada anak-anak dengan kondisi disleksia misalnya ya, atau gangguan perkembangan bahasa, itu cara mereka memproses informasi itu sedikit berbeda dengan kita gitu, sehingga rute yang harus mereka lalui itu biasanya agak panjang gitu ya. Misalnya untuk memahami instruksi itu harus berulang kali diberikan karena cara otak dia memproses informasi itu berbeda dengan cara orang pada umumnya begitu misalnya ya, sehingga itu kemudian akan berdampak pada kemampuan dia memproses informasi, kemampuan dia untuk mengeluarkan kembali informasi yang dia terima gitu ya, untuk dia sampaikan ke orang lain.
Atau juga mungkin berkaitan dengan bagaimana dia mengemukakan ide. Kita menyebutnya sebagai bahasa ekspresif ya. Jadi ini kaitannya dengan kemampuan bahasa. Nah, semua ini ada pengaruh dari gizi pastinya ya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan gitu, kira-kira kalau kondisi status gizinya itu rendah, kira-kira implikasinya itu akan ke aspek perkembangan yang mana saja. Maaf. Nah, kalau kita bicara tentang apa itu perkembangan dan pertumbuhan, maka itu adalah konsep yang seringkali berkaitan, tetapi itu berbeda pengertiannya. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan, maka itu sifatnya lebih kuantitatif dibandingkan dengan development atau perkembangan itu sifatnya lebih kualitatif. Kalau development kita bicara dari yang sederhana ke kompleks. Gambarannya seperti itu, dari anak yang bisa mulai merangkak ke berdiri dengan 2 kaki. Tadinya dia belajar berdiri harus dibantu dengan memegang tangannya ikut main ya. Sampai kemudian dia bisa berdiri di atas 2 kakinya. Itu bagian dari perkembangan. Jadi meningkat dari yang sederhana ke kompleks. Sementara kalau growth itu lebih ke kuantitatif ya. Jadi biasanya memang terukur. Jadi kalau bicara tentang tumbuh kembang itu melibatkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Ada anak yang misalnya tingginya misalnya usia pubertas ya, tetapi tingginya itu masih seperti anak-anak usia 9 tahun. Itu jadi kemungkinan ada problem pertumbuhan di sana gitu ya. Itu kaitannya juga nanti ke development, ke physical development misalnya. Kemudian anak-anak ini misalnya anak perempuan tapi pertumbuhan perkembangan seksual sekundernya itu tidak berkembang dengan optimal. Itu ada kaitannya dengan aspek tumbuh kembang. Misalnya ada anak-anak dengan sindrom Turner ya yang saya bicarakan ini. Kromosomnya 45X. Itu ciri fisiknya yang kelihatan kalau dari sisi pertumbuhan dia tumbuhnya itu pendek ya dibandingkan anak-anak sebaya misalnya usia pubertas tapi misalnya tinggi badannya jauh di bawah anak-anak pada usia pubertas itu gitu. Nah, implikasinya pada anak-anak dan kalau untuk Turner syndrome atau sindrom Turner itu hanya terjadi pada anak perempuan. Ya, jadi kekurangan kromosom X itu ternyata berdampak pada terhambatnya perkembangan seksual sekunder misalnya. Seksual sekunder dan primer sebenarnya. Ini teman-teman bisa melihat keterkaitan antara aspek tumbuh dan kembang seseorang. Begitu. Kemudian ini adalah pertanyaan yang perlu teman-teman jawab di papan chat. Ya, karena saya nggak buka Menti ya, tapi teman-teman bisa jawab apakah ini mitos atau fakta? Bahwa perkembangan seseorang, perkembangan otak itu hanya sepenuhnya dipengaruhi oleh genetik. Apakah ini mitos atau fakta? Bisa menyampaikan secara verbal mungkin? Apakah perkembangan otak hanya dipengaruhi oleh genetik, teman-teman? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Mbak. Kalau menurut saya, kalau pertanyaan ini sepenuhnya dipengaruhi genetik, menurut saya ini jawabannya adalah mitos. Tetapi memang genetik sedikit memainkan peran untuk perkembangan otak, tetapi faktor yang lainnya justru lebih mempengaruhi perkembangan otak itu sendiri. Jadi tidak sepenuhnya hanya dipengaruhi oleh genetik saja. Oke. Kira-kira faktor lainnya apa, Mbak Ismi? Seperti faktor nutrisi itu juga mempengaruhi perkembangan otak. Kemudian faktor stimulasi dari lingkungan, pertumbuhannya seperti apa itu juga mempengaruhi menurut saya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Ismi untuk jawabannya. Ada yang ingin menambahkan dari jawaban sebelumnya yang sudah disampaikan Mbak Ismi? Izin menambahkan, Ibu. Silakan Pak, Mas
Kalau dari segi pertanyaan yang ada di slideshow, menurut saya sama seperti jawaban dari Mbak Ismi, yaitu mitos. Karena tidak semua faktor genetik dapat mempengaruhi pertumbuhan dari otak. Di lain sisi mungkin saya bisa memberi contoh, yaitu seperti nutrisi yang dimakan, terus faktor dari keluarga juga bisa dalam pengenalan berbagai tahap pertumbuhan itu, seperti dari anak yang merangkak terus sampai berjalan hingga dia masuk sekolah seperti itu. Terus juga dari faktor teman-teman juga bisa Bu untuk membantu menstimulasi dari perkembangan otak itu sendiri seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tambahan jawabannya, Mas. Ya, jadi kalau kita lihat dari soalnya ini jelas mitos ya. Kalau entirely berarti sepenuhnya 100% ya bisa dibilang, kalau bisa dilihat prosentasenya hanya faktor genetik. Jadi tidak sepenuhnya oleh genetik, meskipun tadi Mbak Ismi juga sudah menekankan genetik ada pengaruhnya, tetapi bukan yang kemudian menjadi faktor satu-satunya ya, bisa dibilang seperti itu yang akan mempengaruhi perkembangan otak. Ada banyak faktor lain yang sebenarnya juga punya peran yang sangat penting. Ada faktor gizi, kemudian ada stimulasi yang sudah disampaikan. Bagaimana kemudian lingkungan itu menyediakan sumber-sumber belajar ya bagi anak untuk kemudian mereka bisa mengeksplorasi dunianya. Sehingga ketika mereka diberi ruang yang cukup untuk mengeksplorasi dunianya, disitulah kemudian otak akan dengan caranya yang luar biasa itu akan kemudian membuat hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Sehingga ketika anak diberikan satu situasi yang baru, dia akan bisa mempergunakan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang sudah dia peroleh dari stimulasi sebelumnya untuk membangun pengetahuan yang baru. Gitu. Jadi tadinya anak hanya bisa, misalnya anak bisa meloncat dengan kedua kaki, kemudian dia sekarang harus mempergunakan kaki yang secara bergantian untuk belajar keseimbangan misalnya ya. Jadi tadinya kedua kaki harus diangkat ke atas untuk dia bisa meloncat, tapi kemudian sekarang gantian kaki kanan, kaki kiri, kemudian dia harus lari ya, misalnya seperti itu. Jadi itu kaitannya juga dengan pengalaman belajar sebelumnya. Baik, ini mitos. Berikutnya, maaf. Ini saya akan belajar dari teman-teman semua. Apakah mitos atau fakta? Jadi intake dari omega 3 selama hamil dan pada saat masa anak-anak itu memiliki implikasi atau pengaruh terhadap kesehatan di masa perkembangan selanjutnya. Apakah mitos atau fakta? Monggo. Silahkan bisa dijawab pertanyaan ini. Apa sih omega 3 dan apa perannya? Silahkan. Dan apakah ini mitos atau fakta? Izin menjawab, Dok. Ya, silahkan, Mbak. Ya, kebetulan saya lagi tertarik juga mengenai omega 3 dan perkembangan janin. Kalau menurut saya, omega 3 sangat berperan dalam kehamilan dan untuk anak. Ada penelitian yang saya baca, ternyata omega 3 dapat membantu perkembangan dari ekspresi sinapsin atau ekspresi dari sinaptogenesis. Jadi dia membantu untuk seperti menambah memperbaiki atau menambah dari sel-sel di otak seperti itu, Dok. Jadi menurut saya ini fakta. Iya, fakta ya. Terima ya, kasih. jadi ya terima kasih, Mbak. Jadi kaitannya dengan brain development ya, pertanyaan sebelumnya tadi ya. Kenapa kemudian
suplemen omega 3 itu diperlukan. Nah, pertanyaan yang mungkin perlu kita pikirkan, apakah pemberian suplemen omega 3 ini kalau kita lihat ya di masyarakat itu juga sejauh mana sih orang memahami atau keluarga memahami tentang pentingnya mengkonsumsi makanan-makanan dengan omega 3 ini. Karena tadi yang saya sampaikan ya, diskrepansi atau perbedaan kondisi sosial ekonomi itu ternyata juga menjadi salah satu faktor penyumbang terhadap munculnya kasus-kasus kekurangan gizi misalnya pada ibu dan janin atau ibu dan anak gitu. Sehingga kenapa kalau kita tahu bahwa konsumsi makanan vitamin yang bergizi itu dibutuhkan, tetapi dalam kenyataannya tidak selalu available, mudah untuk diperoleh karena ada barrier yang lain. Kondisi sosial ekonomi untuk memenuhi kehidupan keluarga itu sulit, sehingga kemudian untuk memikirkan tentang makanan apa yang bisa dikonsumsi yang sehat atau tidak itu menjadi pertimbangan kesekian dari sebuah keluarga. Ternyata ya, faktanya seperti itu, sehingga kemudian memang kita harus memang memiliki peran yang sangat teman-teman ini menjadi garda terdepan mungkin ya, selain pelayanan medis yang lain untuk memastikan bahwa memang kebutuhan gizi itu memang terpenuhi gitu. Itu tantangannya menurut saya. Mungkin teman-teman nanti ada pendapat yang lain untuk kemudian bisa memetakan sebenarnya bagaimana kita kemudian bisa memberikan masukan terhadap munculnya berbagai macam problem gizi yang ada di keluarga. Nah, ini tadi sudah ya, pertanyaan ini sudah saya sampaikan di awal, mengapa teman-teman mempelajari tentang perkembangan dan ada kaitannya dengan indeks perkembangan manusia. Nah, ini yang saya dapatkan dari referensi yang lain, kenapa kemudian mempelajari perkembangan individu itu menjadi sangat penting. Karena yang tadi kita pelajari, kaitan antara kesehatan dengan gambaran masyarakat ya, dan perkembangan individu ini menjadi sangat penting. Kemudian juga untuk memastikan bahwa individu itu memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan. Karena itu pengaruhnya tidak hanya ke aspek fisik, tapi juga ke non-fisik gitu. Bagaimana kita bisa melihat anak-anak yang kemudian mengalami kurang gizi, malnutrisi, stunting, atau mungkin problem gizi yang lain, itu mereka kesulitan untuk kemudian menjalankan aktivitas sehari-hari misalnya. Karena bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan aktivitas sehari-hari karena aspek perkembangannya itu tidak berkembang dengan optimal gitu. Bagaimana anak bisa diajari dengan kemampuan sederhana, dengan kemampuan yang kompleks ya, informasi yang kompleks, misalnya diajari tentang kemampuan untuk abstraksi, berpikir tentang penyelesaian suatu masalah tertentu ya, problem solving. Kalau untuk hal-hal dasar saja dia masih belum bisa gitu. Mempelajari konsep tentang hal-hal yang sifatnya sederhana misalnya, membedakan antara kiri dan kanan misalnya, konsep atas bawah, itu kan sebenarnya pelajaran dasar. Tapi ketika itu tidak dikenali problem tersebut, itu akan berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk menyelesaikan problem-problem sekolah misalnya, problem akademik. Jadi itu saling berkaitan gitu kalau kita bicara tentang tumbuh kembang. Sehingga kemudian ketika kita sudah tahu problemnya ada di mana, harapannya kita bisa memberikan intervensi. Nah, di pendekatan intervensi pun ini tidak sifatnya satu disiplin ilmu yang tadi saya sampaikan. Tapi bisa jadi nanti teman-teman sebagai ahli gizi akan berhubungan dengan dokter anak, kemudian psikolog anak, atau mungkin psikiater anak dan sebagainya. Yang menurut teman-teman itu akan saling berkaitan. Intervensi yang diberikan oleh bidang profesional yang lain akan berdampak pada perkembangan individu misalnya. Sehingga kemudian pendekatan multidisiplin itu menjadi hal yang harus dilakukan. Suka tidak suka, ada mungkin wah nanti saya ini dong tersaingi ya gitu.
pola pemikiran itu yang memang harus diubah sedikit demi sedikit, bahwa memang untuk menyelesaikan satu masalah, problem gizi ya terutama kesehatan, itu tidak bisa hanya orang-orang kesehatan yang bergerak, tetapi ternyata membutuhkan kolaborasi dengan disiplin ilmu lain. Termasuk mungkin juga statistik ya, ahli-ahli epidemiologi itu jelas dibutuhkan. Kemudian juga mungkin berkaitan dengan ilmuwan dari ilmu sosial humaniora ternyata juga dibutuhkan. Jadi untuk melihat, mencoba untuk menguraikan permasalahannya itu ada di mana, itu nggak bisa hanya dengan satu pendekatan saja, tapi juga melibatkan banyak pihak. Kira-kira seperti itu. Nah, di psikologi, bagian dari pembahasan tentang tumbuh kembang itu kita akan menemukan ada salah satu teori yang banyak dipakai ketika kita mencoba untuk menguraikan potensi letak gangguan perkembangan ya. Itu ada di mana gitu ya. Apakah munculnya status gizi itu hanya kaitannya dengan problem individual saja, atau sebenarnya itu merupakan problem sistemik ya, yang itu kaitannya dengan sosial ekonomi suatu masyarakat. Disinilah kemudian lahir teori ekologi. Dari teori nama tokohnya tuh Bronfenbrenner ya. Ini kadang dibuat plesetan karena agak sulit ya untuk disebutkan, karena ini tokoh psikolog dari kebangsaan Rusia ya, Uri Bronfenbrenner, yang dia melahirkan teori bahwa ada keterkaitan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Jadi untuk memahami misalnya, karena ini kaitannya dengan tumbuh kembang, banyak faktor yang saling mempengaruhi begitu. Nah, di teori Bronfenbrenner atau teori ekologi, Bronfenbrenner memperkenalkan ada banyak layer ya, ada banyak sistem yang berpengaruh. Mulai dari mikrosistem. Mikrosistem itu adalah sistem-sistem yang ada dan mempengaruhi individu secara langsung, di mana individu itu tinggal. Nah, keluarga itu masuk di dalam mikrosistem kalau menurut Bronfenbrenner ya, di teorinya di teori ekologi. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan tumbuh kembang atau developmental delay atau gangguan perkembangan, maka kita tidak bisa lepas dari mikrosistem yang mendukung individu itu gitu. Salah satu yang harus kemudian kita dekati ya, atau kemudian perlu kita beri intervensi adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga ini yang memiliki pengaruh langsung terhadap individu. Sehingga kenapa psikoedukasi, pendidikan kesehatan seksual, pendidikan seks, atau kemudian pendidikan tentang makanan sehat ya, berimbang begitu, juga harus melibatkan keluarga, karena keluarga ini sebagai mikrosistem dari individu. Kemudian mikrosistem yang lain tadi juga sudah disampaikan oleh salah satu teman berkaitan dengan sekolah, kemudian teman sebaya, kemudian area tempat tinggal individu ya, itu juga mempengaruhi. Sehingga kenapa pendekatannya itu biasanya bersifat berbagai mikrosistem. Nggak bisa hanya keluarga saja tanpa kita memberi intervensi pada sekolah misalnya. Nah, beberapa riset yang berkaitan dengan status gizi itu umumnya juga melibatkan sekolah. Misalnya berkaitan dengan pilihan makanan yang disediakan di kantin sekolah, misalnya, untuk mengontrol kondisi status gizi dari anak. Itu ternyata, kenapa sih kok sampai harus mengintervensi sekolah? Ya karena sekolah itu menjadi milieu atau lingkungan yang terdekat dengan anak. Sehingga ketika kita bisa memberikan intervensi ke sekolah, harapannya perilaku kesehatan atau perilaku jajan dari anak ya, contohnya itu akan berubah misalnya. Ketika kita bisa memberikan intervensi ke sekolah. Itu adalah salah satu bentuk intervensi yang bisa kita lakukan. Nah, setelah mikrosistem ada yang disebut dengan mesosistem. Nah, kalau kita bicara tentang mesosistem, ini adalah keterkaitan antara mikrosistemnya. Keterkaitan antara mikrosistem gitu.
Jadi kalau kita bicara tentang mikrosistem itu adalah sistem-sistem tersendiri ya, secara terpisah yang berkaitan dengan anak. Tapi kalau kita bicara tentang mesosistem itu adalah keterkaitan dari mikrosistem. Bagaimana keluarga yang habis di PHK, gitu ya, kemudian bisa memastikan bahwa anak mereka itu bisa tetap bersekolah dengan baik, gitu. Bagaimana kemudian relasi antara keluarga dengan lingkungan sekolah ini saling berkaitan. Kalau kemudian orang tuanya di PHK tidak bisa membayar sekolah, gitu ya, misalnya, itu implikasinya kan cukup panjang. Anak jadi mungkin drop out ya, tidak sekolah. Atau kemudian anak tidak memperoleh asupan gizi yang baik. Sehingga kemudian anak menjadi tidak terlibat dengan kehidupan sosial dengan teman-teman sebayanya karena dia lapar ya, misalnya lapar, kemudian tidak bisa berpikir, kemudian tidak bisa punya gairah untuk berinteraksi dengan orang lain. Keterkaitannya akan cukup banyak. Gitu. Nah, kemudian untuk yang ekosistem ini adalah lingkungan yang lebih luas, jadi ini kaitannya tidak secara langsung memberikan dampak kepada anak, ya, dibandingkan dengan mikrosistem. Tapi kehadiran dari ekosistem ini akan bisa mempengaruhi perkembangan anak secara tidak langsung. Misalnya kita melihat bahwa kebijakan ya, ini kaitannya misalnya dengan ekosistem tuh kebijakan yang ada di suatu negara tentang pengaturan konsumsi jajan anak misalnya. Ketika kemudian ada aturan negara ini, kemudian pengaruhnya kira-kira nanti sekolah misalnya hanya akan memberikan akses konsumsi makanan tertentu ya, ketika jam istirahat itu hanya akan memberikan menjual atau menjual jajanan tertentu. Karena misalnya penentuan untuk apa yang boleh dibeli, apa yang boleh dijual di kantin sekolah dan yang tidak itu sudah diatur di kebijakan negara misalnya. Kebijakan ini kan nggak langsung mempengaruhi anak ya, tetapi pengaruhnya itu tidak langsung melalui sekolah misalnya, kantin sekolah dan sebagainya. Gitu. Kemudian makrosistem ini berkaitan dengan keyakinan, ideologi yang berlaku di suatu negara. Misalnya tentang value nilai anak itu seperti apa. Nilai anak di suatu negara A berbeda dengan nilai anak di negara B. Nah, dampak dari keyakinan tentang nilai anak ini yang kemudian berpengaruh pada bagaimana orang tua membesarkan anaknya. Gitu. Jadi bagaimana cara orang tua membesarkan anak, apakah dengan memberi makanan contohnya makanan siap saji misalnya ya. Misalnya atau nilai gizi anak ya, atau nilai anak lah ya, misalnya berkaitan dengan pengasuhan ya maksud saya. Dengan pengasuhan. Jadi ada orang tua yang tiger mom ya, modelnya tuh suka mengontrol anaknya, itu bisa jadi karena orang tua sudah memahami konsep-konsep tertentu tentang nilai anak gitu, bahwa anak itu harus dididik dengan sangat keras gitu. Mungkin nilai-nilai itu yang mendominasi keyakinan dia, karena memang nilai-nilai itu yang selama ini diajarkan dan dianut oleh kebanyakan masyarakat di wilayahnya gitu. Jadi kalau saya tidak membesarkan anak saya dengan pengasuhan tertentu, ya saya nanti bisa kena sentil ya, atau mungkin diberi penilaian tertentu ke masyarakat saya karena saya dianggap aneh, tidak menerapkan prinsip-prinsip tentang nilai anak yang selama ini dipegang oleh norma budaya tertentu. Nah, ini kan efeknya semua tidak langsung ya, tidak langsung ke individu, tapi jelas akan dialami oleh individu itu melalui pengalaman dia dengan mikrosistem-mikrosistem yang ada di sekitarnya. Gitu. Kira-kira seperti itu penjelasan dari teori Bronfenbrenner. Nanti teman-teman bisa melihat di YouTube ya, berkaitan dengan penjelasan lebih lengkap tentang teori ekologi. Ini menarik dan sejauh ini saya menguji mahasiswa S3 itu ada yang juga menggunakan teori ekologi, dan ini sangat menarik ya. Ini menunjukkan bahwa teori Bronfenbrenner bukan istimewa hanya miliknya orang psikologi, tidak, tapi bisa diterapkan di konsep disiplin ilmu yang lain.
Kemudian ada pendekatan lifespan view of development. Kalau pendekatan lifespan itu menitik beratkan bahwa individu itu akan terus mengalami perkembangan gitu. Mulai dari fase anak-anak sampai dewasa. Dan di tiap fase itu ada banyak potensi atau risiko bahaya perkembangan tertentu. Yang kalau itu tidak diselesaikan akan berdampak pada fase perkembangan selanjutnya. Sehingga kenapa di sini ada invensi anak-anak yang dia membawa aspek perkembangan ini ada fisik, kognitif, emosi, dan sosial. Jika salah satu dari aspek perkembangan ini ya, misalnya salah satu atau salah dua atau salah tiga tidak berkembang dengan optimal, itu akan berdampak pada aspek perkembangan yang lain. Sehingga kenapa anak-anak yang misalnya dengan sindrom autisme spektrum ya, kita menyebutnya ASD, Autism Spectrum Disorder, itu kendalanya bisa jadi di aspek kognitif, meskipun tidak selalu karena ada yang high functioning ya, anak-anak dengan autisme spektrum itu tidak selalu menunjukkan gangguan perkembangan kognitif, dalam arti kalau diberi tes inteligensi itu bisa jadi tidak ada kendala di situ. Baik ya, bahkan menonjol dibanding teman-teman yang tidak spektrum autism. Tapi ada kendala di aspek sosial emosi, karena kalau kita pahami tentang autism spectrum disorder itu, cirinya adalah dia menunjukkan ketidaktertarikan untuk berinteraksi dengan orang lain, sama sekali tidak tertarik ya. Kalau dia masih menunjukkan ketertarikan sedikit-sedikit dengan orang lain, itu bisa jadi bukan autism, bukan autisme murni ya, tapi mungkin spektrum misalnya, atau mungkin gangguan perkembangan yang lain gitu. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, akan berdampak pada perkembangan dia selanjutnya, baik di masa anak-anak, kemudian ke masa dewasa. Nah, kemarin ya, 2 hari yang lalu apa ya, saya menonton CNA, mungkin teman-teman ada yang pernah menonton, judulnya adalah Wired Differently, kalau nggak salah ya, Wired Differently. Jadi menceritakan tentang perjuangan keluarga yang punya anak dengan kebetulan yang dibahas di topik tersebut adalah autism spectrum. Diperlihatkan bagaimana perkembangan anak-anak perkembangan anak spektrum disorder, spektrum autism disorder di salah satu keluarga di Singapura ya. Ketika anak itu dewasa di 2 keluarga yang berbeda. Jadi satu keluarga punya anak ASD usia 5-6 tahun, kemudian ada juga yang dewasa, autisme spectrum disorder. Nah, teman-teman akan melihat ada banyak permasalahan atau tantangan yang dialami ya pada individu-individu dengan gangguan perkembangan ini. Bagaimana kemudian kita bisa membayangkan kalau anak ini kecil dengan autism spektrum terjadinya di masa anak-anak ya, dan tidak terselesaikan, kita bisa membayangkan ketika dia nanti dewasa, kira-kira problem perkembangan apa yang akan dia alami. Jadi kalau di tayangan itu, kebetulan ibunya sudah sangat aware ya, memahami bahwa anaknya itu terkena sindrom autism spectrum disorder. Ibunya segera membawa ke pusat terapi ya. Jadi terapi bicara dia ikuti, okupasi terapi dia ikuti, dengan harapan ya nanti anak ini akan bisa mandiri begitu. Harapannya tidak muluk-muluk, tetapi bahwa ketika seorang individu tidak mandiri, dia akan terus sepenuhnya bergantung pada orang lain. Nah, sementara orang lain ini kan terbatas juga gitu. Sehingga ini yang kemudian kita melihat bahwa ada pengaruh dari satu aspek perkembangan, ada pengaruh dari perkembangan di fase tertentu, di masa perkembangan tertentu, atau periode perkembangan tertentu, dengan periode selanjutnya. Gitu. Itu semoga lebih jelas penjelasan saya. Nah, ini adalah teori-teori perkembangan lain yang banyak dibicarakan juga ya. Dan menurut saya teman-teman perlu membaca beberapa referensi berkaitan dengan ya psikologi perkembangan ya. Minimal teman-teman membaca referensi itu. Ada banyak buku-buku tentang developmental psychology dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Teman-teman akan memperoleh gambaran tentang teori-teori ini yang saling berkaitan ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan semuanya karena sangat terbatas waktu kita. Jadi memang teman-teman perlu membaca sendiri tentang teori-teori perkembangan.
Ini contohnya untuk teori sosiokultural teori ya, teori sosiokultural. Jadi bahwa pembentukan konsep itu tidak bisa dipelajari oleh anak terpisah dari lingkungan sosialnya. Itu kenapa kemudian model pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, peer tutorial gitu ya, itu sangat dibutuhkan karena dengan model pendekatan yang melibatkan kehadiran orang lain, anak akan dibantu untuk mengenali dunianya gitu. Jadi kehadiran orang lain bisa keluarga, bisa teman sebaya, guru ya, itu sangat dibutuhkan untuk menolong anak membangun atau membentuk konsep. Nah, konsep itu kan anak kemudian misalnya berkaitan dengan pemahaman tentang satu fenomena ya. Jadi anak akan belajar membedakan akhirnya bahwa harimau itu tidak sama dengan kucing. Contohnya. Nah, ketika anak diajari, ketika ada orang lain yang mengajarkan atau memperkenalkan konsep baru, nah konsep anak kemudian akan belajar ya, bahwa oh bedanya harimau dengan kucing itu di mana. Ketika kemudian interaksi antara anak dengan individu lain itu dibangun, anak akan lebih cepat untuk ditolong untuk membuat koneksi antara satu informasi dengan informasi yang lain. Itu contoh dari sociocultural theory. Kemudian ada cognitive development, akan saya jelaskan secara terpisah. Nah, hal yang lain yang perlu saya sampaikan adalah berkaitan dengan perkembangan fisik. Ini tentu teman-teman sudah familiar juga ya dengan tahap perkembangan, aspek perkembangan fisik. Jadi bahwa problem atau gangguan yang terjadi di perkembangan fisik tertentu, misalnya hipotoni ya, ada fenomena itu dilihat pada anak, misalnya anak mengalami hipotoni ya, hipotonia gitu. Pengaruhnya apa ya? Kira-kira kemudian ke aspek perkembangan yang lain. Gitu. Atau anak yang tadi saya sampaikan di awal, ada gangguan oral motorik, kemudian pengaruhnya ke feeding problems misalnya. Itu kan saling berkaitan antara perkembangan fisik dengan perkembangan yang lain gitu. Bagaimana anak-anak dengan gangguan motorik ya, misalnya cerebral palsy, akan kemudian berdampak pada perkembangan kognitif. Dia sulit untuk mempelajari atau memahami informasi baru misalnya. Atau mobilitasnya menjadi sangat terbatas. Ketika mobilitasnya terbatas, dia juga akan semakin terbatas untuk mengeksplorasi situasi atau lingkungan yang ada di sekitarnya, gitu ya. Jadi ada keterkaitan antara aspek fisik dengan aspek perkembangan yang lain. Contohnya kognisi tadi. Kalau ini kemudian kita kaitkan dengan gangguan perkembangan ya. Atau misalnya anak-anak dengan stunting, physical development jelas ya, ada pengaruh perkembangan fisiknya terhambat. Bagaimana kemudian perkembangan fisik dari anak stunting ini akan berdampak pada cognitive ability-nya, jadi cognitive development-nya. Bagaimana anak membangun reasoning, bagaimana anak kemudian juga memahami konsep-konsep baru, itu juga akan berdampak ya. Kemudian bagaimana dengan relasi sosial emosi, relasi sosial dengan teman-teman yang lain. Ketika anak itu stunting, ada banyak perlambatan atau mungkin kemunduran ya, bisa kita katakan begitu, yang akan berdampak pada kemampuan anak untuk terlibat dalam berinteraksi dengan orang lain. Itu juga akan berdampak. Nah, nanti di pertemuan ketiga ya, mungkin saya akan secara spesifik membicarakan tentang autism spectrum disorder ya. Kebetulan ini juga menjadi salah satu topik yang ada di RPS ya, RPS. Jadi memang dispesifikkan pada anak-anak dengan autism spectrum disorder. Kita akan bicarakan itu di pertemuan terakhir. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan kognitif. Kita akan bicara bahwa kalau di psikologi, dan teman-teman pasti juga sudah pernah mendengar, ada 4 tahapan dalam perkembangan kognitif menurut salah satu teori, salah satu tokoh, ini namanya keliru ya, kurang I di antara P dan A, Piaget kita menyebutnya ya, Jean Piaget. Dia adalah tokoh yang sangat
terkenal di dalam teori perkembangan kognitif anak. Jadi dia adalah seorang psikolog anak yang dia menggunakan metode observasi, dia mengobservasi anaknya sendiri dan mencatat dari tahun ke tahun gitu ya, perkembangan kognitif dari anaknya. Sangat rigid ya, sangat detail gitu apa yang dia sampaikan. Tetapi memang koreksi, bukan koreksi, tapi masukan atau hal yang perlu diperhatikan dari teori perkembangan kognitifnya Piaget ini memang lebih menekankan pada kesiapan individu. Jadi individu ini akan bisa berkembang dengan sendirinya gitu. Berbeda dengan teorinya socio-cultural dari Vygotsky. Di sini Piaget memperkenalkan ada 4 tahap dalam perkembangan kognitif anak. Karena ini yang banyak dia teliti adalah anak-anak ya. Jadi ada fase sensori motor. Anak akan mengeksplorasi lingkungannya dengan dia menggunakan indera. Dengan dia memasukkan barang-barang ke mulutnya ya, sehingga dia akan bisa mengenali barang ini bisa dimakan atau tidak gitu. Jadi kalau teman-teman amati kan anak tidak pernah keliru ya memasukkan bahwa ini tuh bisa dimakan dan ini tidak gitu. Karena dia melakukan eksplorasi dengan menggunakan inderanya. Nah, pada kasus anak-anak dengan gangguan penglihatan misalnya. Bagaimana kemudian anak-anak ini dengan gangguan disabilitas penglihatan atau pendengaran mengeksplorasi dunianya ya. Tentu masih bisa meskipun dengan cara yang berbeda ya. Jadi karena ada indera yang tidak berfungsi maka akan digantikan dengan indera lain yang masih berfungsi. Sehingga di sini kita akan melihat ada banyak variasi bagaimana pemahaman individu atau anak terhadap lingkungannya itu dipengaruhi oleh sejauh mana indera sensori indrawinya itu berfungsi atau tidak. Pada kasus anak-anak dengan CRS ya, congenital rubella syndrome misalnya. Ketika lahir misalnya lahir sama sekali tidak punya kehilangan fungsi penglihatan pendengaran. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Ya dengan perabaan berarti cara dia mengeksplorasi dunianya. Ya, jadi misalnya kalau saya pernah dapat kasus CRS kronis ya, jadi sudah berat begitu. Kedua mata anak ini sudah tidak berfungsi, kemudian telinga sebelah kanan dan kiri juga tidak berfungsi. Ya, akhirnya ya memang harus berjuang ya, karena memang ada kesulitan untuk berinteraksi dengan dunia, sehingga kemudian anak memperoleh informasi yang sangat terbatas untuk memahami lingkungannya gitu. Dia harus bergantung pada taktil ya, perabaan gitu, yang tentu juga sangat terbatas. Tapi di sini kerja otak menjadi sangat luar biasa ya, kita melihat bahwa ketidakhadiran sensori indrawi tertentu itu kemudian otak akan bisa melakukan sejumlah cara ya untuk kemudian menggantikan atau mungkin bisa ya menggantikan bagian yang mungkin bagian otak yang mungkin terpengaruh dengan hal tersebut. Yang kedua adalah preoperasional, tahap preoperasional. Jadi di sini menggunakan permainan biasanya, sehingga anak akan belajar lebih mudah dengan menggunakan permainan. Kemudian tahap yang berikutnya adalah operasional konkret. Ini anak harus ditunjukkan bendanya ya, untuk dia memahami ini kalau di air dipindah ke vas yang berbentuk botol dengan bentuk gelas itu kenapa bisa berbeda? Apakah yang berubah itu apakah hanya bentuknya atau isinya juga berubah? Nah, di sini anak mulai memahami konsep ya, meskipun masih harus ditunjukkan bendanya. Kemudian seiring usia berjalan, anak akan berkembang ke tahap operasional formal. Di sini anak tidak perlu dihadirkan bendanya karena dia sudah mulai bisa memproses informasi secara abstrak. Ini yang kemudian akan berkembang di tahap perkembangan selanjutnya sampai dewasa itu bahkan ada yang mengeluarkan ada tahap lain nih, tahap tambahan yaitu
post operasional formal gitu. Jadi ada mulai dari sensori motor sampai perkembangan operasional formal. Itu di tahap perkembangan kognitif. Kemudian perkembangan berikutnya yang perlu teman-teman pahami adalah perkembangan bahasa. Ini kalau teman-teman sering mengamati anak bayi ya, teman-teman akan melihat, menjumpai bagaimana anak belajar untuk membentuk kata. Kata pertama apa yang anak kuasai itu kadang menjadi pertanyaan di salah satu bahan wawancara kita dengan orang tua pada kasus-kasus anak dengan gangguan bicara misalnya. Bicara dan bahasa ini kan saling berkaitan ya. Jadi kalau di bahasa ini kan fungsinya lebih ke fungsi pragmatis juga, karena kaitannya dengan anak itu bisa berinteraksi dengan tepat, berkata dengan tepat, dia bisa mengungkapkan ide, dia memahami ide orang lain. Ini yang agak kompleks memang. Jadi ketika organ oralnya itu tidak ada hambatan gitu ya, atau ada problem dengan problem oralnya, bisa jadi anak juga akan mengalami kesulitan untuk kemudian berkomunikasi. Atau ketika anak itu mengalami misalnya ke deaf ya, gangguan pendengaran, misalnya tuli. Teman-teman akan bisa melihat perbedaannya ketika tuli itu terjadi pada saat lahir. Jadi anak sama sekali tidak melewati tahap prelingual, anak sama sekali sudah tidak bisa mendengar ya, telinganya itu karena memang tidak berfungsi organ tersebut, sehingga anak mengalami kesulitan untuk membentuk kata, memahami kata gitu ya, sehingga mempengaruhi perkembangan bahasa. Dibanding dengan anak yang pernah ada pengalaman mendengar kata, ada pengalaman pernah mengucapkan kata, tetapi kemudian ada kerusakan ya di organ pendengaran sehingga kemudian berdampak sama sekali tidak bisa mendengar, itu perkembangan bahasanya juga akan berbeda. Jadi kita akan mengecek itu perkembangan tapi maksud saya hambatannya itu terjadi pada fase yang mana, itu teman-teman harus pahami gitu. Karena implikasinya akan berbeda dengan mereka yang kejadiannya itu terjadi di tahap perkembangan selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk bahasa ya, kalau misalnya anak kehilangan kemampuan pendengaran itu di tahap lanjut, misalnya saat anak sudah menguasai 1000 kata, tapi kemudian organ pendengarannya itu sama sekali tidak berfungsi, teman-teman akan bisa melihat perbedaannya dengan yang sama sekali tidak pernah punya pengalaman mendengar kata atau berbahasa di fase sebelumnya, misalnya di usia 1 bulan ya, anak atau saat lahir itu memang sama sekali tidak, organ pendengarannya tidak berfungsi. Ini tentu juga akan berdampak pada perkembangan bahasa. Jadi perkembangan reseptifnya terdampak gitu ya, apalagi perkembangan ekspresif gitu. Sayangnya kita memang tidak akan membicarakan hal ini secara spesifik ya, karena teman-teman tidak secara khusus membicarakan hal ini. Tapi kalau Anda tertarik dengan perkembangan bahasa, teman-teman bisa membaca sendiri beberapa buku di perkembangan, psikologi perkembangan. Nah, ini yang saya sampaikan, ini kaitan antara kemampuan bahasa dengan perkembangan sosial dan perkembangan secara umum ya. Jadi kalau anak usia, katakanlah, usia 7-8 bulan, dia harusnya sudah bisa duduk sendiri tanpa dibantu, tetapi pada kasus-kasus tertentu tidak selalu demikian. Ada anak-anak yang memang otot tubuhnya itu memang sangat lemah ya, sehingga tidak bisa menahan tubuhnya sendiri. Nah, ini harapannya dari aspek sosial itu anak sudah bisa berinteraksi dengan orang lain, misalnya mengadakan relasi yang sifatnya timbal balik gitu. Tapi pada anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan tidak selalu demikian. Nah, akibatnya dari sisi bahasa teman-teman akan melihat ya, kalau anak ini tidak bisa
tidak bisa duduk sendiri, kemudian tidak bisa mengambil benda-benda kecil, kemudian dia diminta untuk melihat ke ibunya ya ketika berinteraksi, teman-teman akan melihat bahwa ya kemungkinan ada beberapa problem ya yang menyertai, misalnya anak sulit untuk kemudian berbagi perhatian dengan banyak stimulasi, dengan berbagai macam stimulus. Karena ada hambatan bagaimana dia akan bisa memperhatikan stimulus yang lain karena dia ada kendala dengan fisiknya misalnya. Contohnya seperti itu. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan dengan perkembangan bahasa kaitannya ya. Jadi kalau kita bicara perkembangan reseptif, itu kaitannya adalah kemampuan anak untuk menerima, memahami informasi atau perintah dari orang lain. Nah, anak-anak dengan kondisi gangguan pada receptive language, ini biasanya ada kesulitan untuk mengikuti instruksi. Contohnya, misalnya disuruh, ayo lemparkan bola ke keranjang misalnya. Nah, anak-anak dengan kondisi receptive language problems itu tidak paham dengan instruksi itu, gitu. Sehingga perlu intervensi. Kemudian expressive language itu kaitannya dengan kemampuan anak untuk dapat menyatakan keinginan, ya. Jadi menyampaikan ide ke orang lain. Dia bisa nggak ketika dia karena dia lapar ya, ingin makan, apakah dia menggeret tangan mamahnya untuk dibawa ke objek tertentu, makanan ya maksud saya, ataukah dia bisa menyampaikan secara oral. Nah, kemampuan dia untuk menyampaikan secara oral itu yang disebut dengan expressive language. Jadi kemampuan berbahasa ekspresif. Ini anak-anak dengan kondisi tertentu itu memang ada yang mengalami kedua gangguan ini, baik reseptif maupun ekspresif. Ada tipe misalnya autism, ada yang tipenya nonverbal, jadi tidak pernah ngomong. Jadi kalau mau apa-apa itu hanya menunjuk ya. Nah kalau anak menunjuk, kan belum tentu orang yang dengan siapa anak itu berbicara akan paham maksudnya apa. Nah, di situ kemudian peran dari caregiver itu menjadi penting untuk menolong anak untuk dapat mengekspresikan keinginannya. Oh, adik mau makan dengan nasi, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu harus banyak disampaikan. Gitu. Itu contohnya ya. Kemudian ada perkembangan yang berikutnya adalah perkembangan psikososial. Kalau di psikologi, tokohnya ini yang banyak dibicarakan adalah Erik Erikson. Dia tokoh yang menyatakan bahwa di setiap tahap perkembangan itu ada kemungkinan konflik ya. Konflik antara aspek yang bisa dia lakukan, yang akan dicapai, yang akan tercapai bila anak itu mencapai perkembangannya dengan baik, tapi akan menimbulkan masalah ketika perkembangan itu terhambat. Contoh gampang ya, misalnya di fase paling bawah itu adalah trust versus mistrust. Kalau anak menangis karena lapar dan ibunya segera berespon terhadap tangisan anak itu dengan memberi dia makanan, di situ anak belajar untuk trust, membangun kepercayaan dasar dengan orang lain. Membangun kepercayaan ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh anak. Karena dengan trust, dengan keluarganya, anak akan mengembangkan trust, kepercayaan dengan orang lain di luar keluarganya. Maaf, ini ada semut ya. Ketidakmampuan anak untuk membangun trust akan memunculkan yang disebut dengan mistrust. Jadi ketika anak menangis, ingin makan, tapi caregiver-nya tidak hadir, di situ anak mengembangkan keyakinan bahwa dunia ini jahat. Itu yang disebut dengan mistrust. Nah, kalau dia membangun kepercayaan itu, ini kan biasanya usia 0 sampai 1 tahun ya. Di usia-usia awal begitu. Ketika itu tidak terselesaikan, anak akan menganggap bahwa dunia ini jahat. Dunia ini tidak ramah sama saya, dunia ini tidak menerima saya, begitu ya. Sehingga anak membangun ketika dia berkembang semakin dewasa, individu akan membangun tembok untuk melindungi dirinya dari kemungkinan dia tersakiti, kira-kira seperti itu.
Jadi Erikson itu menjelaskan secara spesifik bagaimana satu fenomena atau kejadian di setiap tahap perkembangan itu akan berdampak pada perkembangan psikososial individu. Nah, ini sama kalau teman-teman kan berarti mungkin tahapnya sekarang di intimacy versus isolation ya. Kalau Anda bisa mengembangkan keterbukaan dengan orang lain, menjalin kepercayaan dengan orang lain, dengan lawan jenis misalnya, Anda bisa jadi ya memang tidak ada hambatan untuk berinteraksi dengan lawan jenis gitu ya, sehingga Anda bisa keterbukaan dengan lawan jenis ini itu akan berdampak pada misalnya teman-teman akan siap untuk membangun keluarga misalnya. Nah, versusnya adalah isolasi. Jadi teman-teman menghindari berrelasi dengan orang lain dan memilih untuk memisahkan diri dengan orang lain karena ya saya misalnya ya orang tidak ada yang mau bergaul dengan saya atau tidak ada orang yang ingin mengenal saya atau saya tidak nyaman ketika berada dengan orang lain misalnya. Nah, ini yang akan menghambat teman-teman untuk kemudian menjalin relasi yang intim, intensif ya, dengan orang lain secara mendalam. Maksud saya tidak hanya cuma sekedar teman kampus ya, kalau teman kampus mungkin kan taunya hanya saat kuliah seperti ini, tetapi kita bisa punya teman yang dengan siapa kita bisa berinteraksi secara mendalam gitu. Artinya dilihat dari topik bahasan yang kita diskusikan itu akan berbeda dengan teman-teman yang sifatnya hanya datang dan pergi ya, hanya mengunjungi saja misalnya seperti itu. Nah, ini Erikson menjelaskan kompleksitas dari perkembangan psikososial ini seiring dengan tahap perkembangan individu. Teman-teman lihat di sini ada tahap perkembangannya ya. Jadi antara anak-anak di masa bayi itu jelas akan berbeda dengan masa dewasa. Dengan masa dewasa, karena paparan yang terjadi di masa dewasa ini kan akumulasi dari masa bayi sampai masa dewasa. Ini lansia ya, ini maksudnya older adult to lansia. Baik, ini secara spesifik ini penjelasan lebih lanjut. Kira-kira kalau ada masalah tuh akan muncul apa gitu ya. Ini yang disampaikan di slide ini adalah hal-hal yang positif yang mestinya muncul ketika seseorang bisa mengembangkan kepercayaan dasarnya itu dia akan belajar untuk apa gitu ya. Jadi teman-teman akan lihat di sini. Nah, ini tugas perkembangan masa dewasa, masa remaja kita juga tidak akan jelaskan secara spesifik. Teman-teman perlu tahu juga bahwa di tiap tahap perkembangan itu kalau di psikologi kita belajar ada tugas perkembangan. Jadi ini tugas perkembangan adalah serangkaian tuntutan sebenarnya yang harus dipenuhi oleh individu tersebut. Jadi kalau individu tidak memenuhi tugas-tugas perkembangan ini, dia akan dianggap menyimpang begitu. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan gizi, kira-kira teman-teman akan melihat, saya akan langsung hubungkan dengan challenges ya, karena bidang ilmu teman-teman kan akan banyak berkaitan dengan hal ini. Ini salah satu foto yang saya dapat ketika mempersiapkan materi ini ya, dan bagaimana kemudian teman-teman akan bisa melihat tantangan gizi ya, terutama ketika kita menghubungkan dengan perkembangan individu. Kalau di foto sebelah kiri ya, seorang anak ini juga tidak tahu ini makan, kita bisa lihat tapi dari kondisi fisiknya misalnya. Kondisi fisik seperti ini, kemudian teman-teman bisa hubungkan kira-kira asupan gizinya seperti apa dan bagaimana kondisi atau asupan gizi ini akan berdampak pada perkembangan dia di masa selanjutnya kira-kira. Jadi kalau sejak masa kecil pun kondisi atau status gizinya itu kurang gitu ya, tadi sudah disampaikan oleh salah satu teman, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa aspek tumbuh kembang yang lain itu akan optimal juga gitu. Nah, ini belum lagi ada kondisi yang terjadi saat ini, COVID ya. Bagaimana kemudian ketersediaan bahan pangan itu memunculkan problem baru gitu di era COVID ini gitu.
Sekarang kan harga-harga semua naik ya, apalagi dengan kelangkaan bahan pokok misalnya, minyak goreng, kemudian ada sekarang tadi itu telur ya misalnya. Kita akan bisa melihat kira-kira tantangan untuk generasi saat ini apa gitu. Ketika kita melihat ada banyak problem gizi, problem kesehatan yang dialami gitu. Ini teman-teman bisa mungkin melakukan semacam survei sederhana gitu kepada keluarga-keluarga untuk memastikan bagaimana mereka mempersepsikan ketersediaan gizi dan memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi itu berkualitas. Tidak hanya dari segi kuantitas ya yang banyak, tapi apakah memenuhi aspek gizi yang dibutuhkan oleh tubuh atau tidak. Ini menjadi bahan kajian yang mungkin bisa teman-teman lakukan dan bisa memberikan masukan terhadap pemerintah gitu ya, bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan, akses apa yang harus diperkuat, kemudian konsumsi apa yang harus diperbanyak dan sebagainya. Ini menjadi hal-hal yang bisa jadi akan lebih sering kita jumpai tantangan ini. Kemudian saya ingin menunjukkan ke teman-teman, ini adalah satu jurnal yang saya dapatkan ketika mempersiapkan materi ini tentang tantangan nutrisi atau tantangan gizi yang dialami oleh anak-anak dengan gangguan sindrom Down ya, atau gangguan perkembangan Down syndrome atau kita menyebutnya sindroma Down. Saya ada papernya jika nanti Anda tertarik untuk membaca secara utuh paper tersebut. Tapi yang ingin saya highlight adalah bahwa pada anak-anak dengan sindroma Down, ya, anak-anak dengan sindroma Down itu, jadi Down syndrome itu adalah salah satu, maaf. Mohon maaf terlempar, ternyata apa harus belum saya tancapkan. Iya, baik. Tinggal sedikit, oh maaf, keliru share screen. Tinggal sedikit, nanti di yang lain teman-teman bisa mulai berdiskusi, ada pertanyaan. Saya ingin menunjukkan hasil dari penelitian Nordstrom dan teman-teman berkaitan dengan status gizi dari anak-anak dengan sindrom Down. Jadi kalau sindrom Down ini kan disebabkan oleh penambahan di kromosom 21 ya. Ini kita bicara yang tipe klasik sindrom Down itu. Jadi anak ini punya 47 kromosom. Karena ada penambahan satu kromosom di kromosom 21. Nah, efek dari adanya penambahan di kromosom 21 itu berdampak pada beberapa aspek perkembangan. Terutama di bagian intelektual ya, kognitif kalau kita bisa sampaikan gitu. Nah, di satu sisi anak-anak dengan sindrom Down ini juga mengalami hambatan di kemampuan adanya gangguan kesehatan, terutama berkaitan dengan feeding ability. Jadi anak-anak ini ada yang menunjukkan adanya gangguan makan ya, karena memang ada hambatan di organ fisiknya.
Jadi problemnya di organ ya, organik gitu. Ada problem organik juga. Selain juga ada beberapa penyakit metabolisme ya, terutama yang dialami oleh anak-anak dengan sindrom Down. Nah, beberapa hal yang menjadi perhatian dari jurnal ini adalah ditemukan bahwa anak-anak dengan sindrom Down itu ada yang malnutrisi, berat badan rendah begitu ya, BBLR misalnya, berat yang nggak lahir ya, tapi maksudnya berat badannya rendah gitu dalam perkembangannya. Tapi ada juga yang overweight gitu, eksesif, jadi sudah sangat membahayakan gitu. Saya kemudian diusulkan ya di jurnal ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, mulai dari tahap screening, kemudian examination dari status gizi, sehingga akan ditemukan sebenarnya problemnya ada di mana. Karena ini kaitannya dengan feeding problems ya. Kemudian intervensinya kalau pada anak-anak yang dengan sindrom Down tetapi mengalami problem gangguan makan atau gangguan menelan ya, makan ini kaitannya. Pada mereka yang malnutrisi itu akan berbeda intervensinya dengan mereka yang mengalami overweight pada anak-anak ini gitu. Nah, kalau teman-teman lihat kan intervensinya berbeda. Ya berbeda karena ketika di screening itu ketahuan ya problemnya itu apa gitu. Jadi di sini dilakukan screening dengan menggunakan berbagai macam device atau tools yang saya yakin teman-teman sudah jauh lebih familiar ya untuk melihat status gizi dan kemudian sampai pada kesimpulan bahwa status gizi anak sindrom Down ini kurang atau bahkan malah berlebihan gitu. Sehingga kemudian perlu dilakukan sejumlah usaha diet, misalnya kalaupun diet itu diet yang seperti apa, tentu akan berbeda antara yang kondisinya malnutrisi dengan yang overweight tadi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa keterkaitan antara status gizi dengan tumbuh kembang itu menjadi sangat berkaitan gitu. Jadi kalau anak itu mengalami kondisi gizi tertentu, itu akan terlihat dari misalnya dampaknya terhadap aspek perkembangan yang lain. Sehingga di sini teman-teman melihat ya. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini kemudian, oh ya, ini yang terakhir, ini juga ya kaitannya masih dengan referensi yang sebelumnya gitu. Jadi ini adalah beberapa bentuk intervensi yang kemudian bisa diusulkan. Kalau teman-teman lihat di sini di bagian sebelah kiri, intervensinya itu tidak bisa langsung kepada anak, bisa juga tidak. Dan sifatnya ada yang sifatnya preventif, tapi juga ada yang sifatnya adalah kuratif gitu ya. Kalau pada remaja kan nggak mungkin ya, karena mereka masih di usia-usia produktif, nah sehingga kemudian pemahaman tentang nutrisi itu harus diberikan. Akan berbeda pendekatannya ketika itu diberikan pada ibu yang menyusui. Intervensinya akan berbeda. Gitu. Tapi goal akhirnya adalah sama ya, membuat komunitas itu melek terhadap isu-isu gizi yang akan mempengaruhi perkembangan individu. Jadi pesannya tetap sama, tetapi pendekatan yang dipakai untuk masing-masing tahap perkembangan itu berbeda, karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu tersebut di tahap perkembangan yang dia alami. Gitu. Baik, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Silahkan, atau sudah paham? Nanti akan saya share materinya di kelas ini ya, setelah selesai akan langsung saya share untuk menjadi bahan belajar teman-teman untuk materi selanjutnya. Untuk Anda refresh kembali. Silahkan jika ada diskusi saya persilahkan, mungkin bisa sharing atau mungkin hal yang baru buat saya, belum tentu saya bisa menjawab, tapi akan jadi masukan bagi saya juga untuk saya berarti perlu membaca referensi-referensi lain. Silahkan mungkin ada teman-teman yang ingin men-sharingkan pengalamannya atau mungkin konfirmasi atau mungkin menanyakan beberapa hal tertentu yang berkaitan dengan materi hari ini, saya persilahkan.
Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Iya, terima kasih Ibu atas materinya yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, saya ingin bertanya tadi, Ibu menyebutkan bahwa perkembangan dari anak yang stunting itu bisa mempengaruhi dari kognitif dan psikomotoriknya ya Ibu ya. Nah, menurut Ibu sendiri, duluanan si stuntingnya ini dulu baru berpengaruh ke psikomotorik atau kognitifnya, atau dia terdapat kerusakan dulu di otaknya baru anak itu stunting, atau bagaimana ya Bu ya? Kalau boleh tahu. Kalau stunting ini kan berarti kaitannya dengan pertumbuhan ya Mbak? Berarti Iya. anak ini sudah lahir ya? Iya, sudah lahir. Lahir, misalnya anak usia emas lah, golden age, usia 2-5 tahun misalnya ya. Ya. Ketika dia lahir, kemudian dalam perkembangannya itu mengalami stunting, ya kan? Itu kemudian berdampak pada aspek perkembangan gitu. Jadi kalau usia 2 tahun, kalau kita lihat tentang misalnya kaitannya dengan perkembangan kata ya, misalnya ya, ini bicara misalnya tentang perkembangan bahasa. Anak usia 1-2 tahun itu harusnya sudah bisa 2000 kata. Standarnya begitu. Tetapi pada anak-anak stunting ini ternyata di bawah itu. Gitu. Nah, kita akan bisa melihat bahwa apakah memang kondisi stunting itu kemudian berdampak pada, dan saya pikir memang ada pengaruhnya ya, dari kondisi stunting itu berdampak pada perkembangan otak yang kemudian akan menolong anak sebenarnya untuk dia memahami tadi lingkungannya. Nah, bagaimana kemudian kalau perkembangan otaknya ini saja tidak berkembang karena memang mungkin problem gizi, kurang stimulasi dan sebagainya, anak kan akan menjadi sangat terbatas untuk memahami dunianya ya Mbak. Misalnya, dan kondisi ini kemudian akan berdampak pada keterlibatan anak untuk terlibat atau berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Sama-sama usia 2-5 tahun, tetapi pada anak stunting ini kan akan berbeda kalau kita lihat ya, misalnya dari sisi kemampuan motoriknya saja sudah berbeda misalnya. Atau dari sisi perkembangan bahasa, karena ada problem dengan perkembangan otak ya, kan itu kaitannya saling sangat erat gitu. Jadi kalau kondisinya sudah stunting, ini berarti anak memang menunjukkan ada gejala hambatan perkembangan gitu, ya kan? Nah, hambatan perkembangan ini semakin akan membahayakan atau mungkin semakin serius ketika tidak dikenali bahwa memang ada implikasi, ada dampak dari kondisi stunting ini terhadap aspek-aspek perkembangan. Jadi kalau anak stunting yang pernah saya lihat itu usia 2-5 tahun menjadi sangat terbatas untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena banyak hal yang tidak dia ketahui gitu. Sementara teman-temannya akan males ya berinteraksi dengan anak teman sebaya tapi nggak paham gitu. Nggak paham dan juga tidak aktif misalnya. Karena anak usia 2-5 tahun tuh biasanya sangat antusias ya, lari kemana ke sini, kemudian rasa ingin tahunya juga sangat besar misalnya. Tapi untuk anak-anak stunting ada keterbatasan untuk kemudian dia mencoba untuk memahami situasinya. Kalau pertanyaan Mbak Irvana ya, berkaitan mana duluan atau tidak, ini juga saling berkaitan ya Mbak. Tapi kondisi stuntingnya ini kan berarti harus sudah ditegakkan dulu ya, asumsi saya. Ya kan, kalau kondisi stuntingnya sudah jelas bahwa memang anak ini mengalami stunting, kemudian dampaknya ke aspek perkembangan yang lain itu apa, lalu bagaimana orang tua bisa dilibatkan untuk memberikan stimulasi untuk mengurangi atau meminimalisir munculnya gangguan yang lebih berat misalnya di masa selanjutnya. Nah, yang pernah saya uji ya waktu itu adalah teman S3 di ilmu kesehatan itu meneliti tentang stunting dan bagaimana melibatkan ibu sebagai caregiver utama dari anak stunting ini untuk diberikan pelatihan.
diberikan pelatihan karena yang dijadikan fokus itu adalah perkembangan sosial emosi. Meskipun banyak riset yang lebih banyak membicarakan efek dari stunting terhadap perkembangan kognitif. Itu sudah banyak risetnya, Mbak. Tapi bahwa perkembangan stunting ini kan ternyata nggak hanya terbatas pada perkembangan kognitif saja gitu. Tapi ternyata juga mempengaruhi ke aspek perkembangan sosial emosi gitu. Ternyata bisa sampai ke sana ya, kalau tidak ditangani dengan segera gitu. Kira-kira itu jawaban dari saya, Mbak Isfana. Apakah menjawab Mbak Irfana ya? Iya, ya maaf. Ya, mungkin iya, menjawab, terima Mbak. kasih banyak sudah Irfana sudah mulai mengerti. Berarti dari stunting mempengaruhi dari berbagai aspek anak itu ya Bu ya? Iya, betul. Iya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Irfana dan teman-teman. Ini saya mohon maaf karena terlambat ya mengakhiri. Ini kita sudah terlambat 6 menit kalau di tempat saya. Saya mohon maaf. Materinya terlalu banyak saya sampaikan. Baik, mungkin pertanyaan Mbak Irfana ini mengakhiri pertemuan kita yang pertama hari ini. Tapi harapannya materi ini menjadi materi pengayaan bagi teman-teman yang sedang belajar tentang gizi, secara khusus gizi tumbuh kembang, dan nanti kita akan coba untuk memetakan kira-kira ketika problem gizi apa yang muncul pada anak-anak yang secara spesifik itu memang mengalami gangguan tumbuh kembang gitu. Sehingga harapannya kita akan punya kita akan mencoba untuk lebih mengkontekstualkan dengan situasi-situasi yang kita temui sehari-hari. Terima kasih sekali teman-teman atas waktunya dan juga atas kehadirannya pada perkuliahan perdana kita hari ini. Semoga bermanfaat dan memberi pengayaan bagi kita semua. Dan minggu depan nanti saya kontak Mbak Nesia lagi ya. Kalau misalnya ada perubahan nanti saya kabari lagi. Terima kasih teman-teman, selamat siang, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon izin leave, sampai ketemu minggu depan. Terima Salam kasih sehat. Ibu. Selamat siang. Permisi, mohon izin leave. Teman-teman boleh tolong on cam sebentar enggak? Kita screenshot dulu ya. Oke teman-teman, aku mulai screenshot ya. Yuk senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya di kuliah gizi tumbuh kembang pada hari ini. Aku dan Mbak Necia mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya. Terima kasih Mbak Irfana. Terima kasih Irfana, Mbak Necia, balik ya. Happy weekend. Belum di stop record.